Shalom saudara, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mulai pembelajaran kita pada saat ini dengan sebuah ilustrasi. Nah, kalau saudara melihat sebuah kebun dan kalau saudara ingin tahu apa yang ada di dalam kebun itu sendiri, pohon apa aja, maka saudara tidak bisa hanya sekedar berdiri di luar atau bertanya kepada orang yang lewat yang ada di luar kebun itu dengan bertanya bahwa kira-kira ada berapa pohon buah di dalam. Nah, saya pikir bahwa orang yang saudara tanya atau saudara sendiri akan hanya bisa mengira-ngira apa yang ada dalam kebun itu. Mungkin saudara pikir, kalau saya lihat sih mungkin sekitar 10 pohon, atau ada 5 pohon rambutan, 10 pohon duren. Itu kemungkinan. Nah, tetapi saudara sama Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu dengan tepat isi dari kebun itu sendiri? Berapa pohon di dalamnya buah-buahan, atau pohon sayuran, atau apa yang ada dalam kebun itu? Nah, satu-satunya cara adalah saudara bertanya kepada orang yang tinggal dalam kebun, atau saudara sendiri masuk ke dalam kebun itu dan mulai tinggal di situ dan melihat-lihat keadaan dan menghitung ada berapa pohon, sehingga ketika orang bertanya kepada saudara ada berapa pohon atau situasi yang ada dalam kebun itu, maka saudara bisa menjawab. Mungkin ketika saudara ada di dalam kebun itu dan tinggal dalam kebun itu, saudara akan menjawab dengan pasti bahwa ada 10 pohon durian, ada 5 pohon rambutan, dan 3 pohon langsat, dan lainnya itu adalah pohon-pohon kayu-kayuan yang lain. Nah, artinya bahwa saudara bisa dengan secara detail menyebutkan berapa pohon buah dan berapa item jenis pohon buah-buahan yang ada dalamnya. Nah, sama dengan yang saya akan bagikan pada siang hari ini. Lewat kebenaran ini kita belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-30. Mulai saya akan bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, saudara yang sama Tuhan, dari ayat ini kita baca ketika Yesus setelah mengatakan semuanya itu, apa? Yaitu tentang bagaimana Yesus berkata pada kalimat-kalimat sebelumnya di ayat ini, bagaimana dia adalah terang dunia, dia adalah dan bukan datang dari dunia ini sendiri, bahwa dia lahir dari Bapa sendiri. Nah, artinya dia memberikan sebuah keterangan tentang asal-usulnya dia. Dan setelah dia mengatakan semuanya itu kepada orang banyak, dia berkata bahwa kalau kamu tetap tinggal dalam aku, maka engkau adalah murid-muridku. Dan ketika kita tinggal dalam dia, status murid itu menjadi bagian kita. Dan sebagai seorang murid tentu pasti setiap hari harus kita belajar. Dan ketika kita belajar, kita akan paham dan mengerti apa intisari dari yang kita lakukan ketika kita tinggal di dalam Yesus. Ternyata Yesus mau ketika engkau tinggal dalam dia, engkau menjadi muridnya. Dan ketika engkau jadi muridnya, proses pembelajaran itu terus-menerus berlangsung sehingga engkau mengerti yang namanya kebenaran. Dan setelah engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakanmu. Nah, saudara sama Tuhan, dari hal ini kita belajar bahwa ternyata sama seperti ilustrasi yang saya berikan di awal sharing pembelajaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa untuk kita mengenal kebenaran, maka kita tidak bisa bicara di luar kebenaran itu. Yang kita perlukan untuk mengenal kebenaran, mengetahui secara pasti tentang kebenaran itu, maka engkau harus duduk, tinggal tetap, dan belajar, dan menjadi muridnya, sehingga engkau bisa menceritakan dan mengetahui dengan pasti intisari kebenaran yang Yesus ajarkan dalam kehidupan saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan ini. Jadi saudara sama Tuhan, kita tidak akan pernah bisa bicara tentang kebenaran, kita tidak akan pernah bisa bicara tentang siapa Yesus, kalau kita tidak pernah duduk dan menjadi murid untuk belajar terus-menerus setiap kebenaran firman. Saudara sama Tuhan, saya ingat ketika sebuah kisah tentang Maria dan Marta yang saya bagikan di video saya sebelumnya.
tentang bagaimana Marta dan Maria yang melayani Yesus dengan cara yang berbeda. Marta melayani dengan cara menyajikan makanan secara jasmani kepada orang-orang yang hadir, termasuk kepada Yesus pada saat itu. Maria duduk di kaki Tuhan, dan Alkitab berkata Maria terus-menerus mendengar apa yang Yesus katakan. Nah, bukan berarti Marta gambaran orang dunia dan Maria gambaran orang yang rohani. Tapi saudara yang sama Tuhan, saya di sini katakan bahwa Marta menyibukkan dirinya dengan apa yang dia lakukan pada saat itu, sedangkan Yesus berkata bahwa Maria mengambil bahagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Apa itu? Dia duduk tetap terus-menerus mendengar apa yang Yesus katakan. Artinya bahwa Maria mendengar pesan Tuhan secara tepat, secara jelas, tanpa terpotong-potong, tidak seperti Marta yang menyajikan makanan. Kemungkinan besar, ini dalam asumsi saya, saudara, kemungkinan besar ketika Marta mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, Marta ke dapur, siapkan mungkin makanan, atau mungkin dia goreng sesuatu, dia bakar sesuatu pada saat itu untuk menyajikan makanan. Dan ketika dia taruh mungkin di pembakaran apa yang dia akan, makanan yang dia sajikan, terus dia kembali mendengar lagi berita yang diberitakan oleh Yesus. Terus ketika dia ingat masakannya bilang, dia kembali lagi ke dapur. Sehingga yang saya mau katakan bahwa apa yang dia terima dari Yesus itu terpotong-potong, tidak jelas. Sehingga bagaimana mungkin kalau kita ada dalam posisi Marta, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang mengerti dan mengetahui kebenaran itu jikalau kita tidak pernah belajar secara terus-menerus. Kita tidak pernah tinggal dan tetap di dalam Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Beda dengan Maria, mengambil bahagian yang terbaik yang tidak pernah diambil padanya, yaitu dia tetap dan terus-menerus mendengar apa yang Yesus katakan. Saudara sama Tuhan, kalau engkau ingin kebenaran itu memerdekakanmu, engkau tidak akan pernah merasakan kemerdekaan itu jikalau kita tidak hidup di dalam Yesus. Kita tidak tinggal dalam kebenaran itu dan menjadi murid. Saya mau katakan buat kita bahwa Yesus tidak pernah bicara tentang engkau menjadi jemaat, tapi yang dia mau katakan, kalau engkau mengenal kebenarannya, engkau harus tinggal dan menjadi murid-muridnya dan terus belajar. Nah, kenapa Yesus memberikan sebuah statement atau memberikan sebuah gambaran bahwa kita adalah murid? Artinya Yesus inginkan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, engkau dan saya seharusnya setiap hari terus-menerus mari kita dengar berita firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada kita lewat Alkitab kita. Jadi saudara, yang saya mau katakan pada saat ini, bahwa engkau tidak akan pernah bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya jikalau engkau hanya tinggal di luar. Jikalau engkau hanya mendengar sepotong-sepotong. Saya mau anjurkan kepada kita, buat setiap jemaat Tuhan yang mendengar berita ini, jangan jadikan dirimu hanya sekedar jemaat, tapi jadikan dirimu sebagai seorang murid yang mau belajar terus-menerus. Sehingga ketika engkau menjadi seorang murid yang setia, yang terus-menerus belajar, engkau akan tahu kebenaran yang sesungguhnya, karena engkau tinggal dalam kebenaran itu. Karena kalau engkau tinggal dalam kebenaran itu, engkau bisa ceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Engkau bisa ceritakan tentang Yesus yang adalah kebenaran itu karena engkau ada di dalam Dia. Dan ketika engkau ada di dalam Dia, engkau akan dimerdekakan dari segala macam hal yang membelenggu kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang terbelenggu dengan masa lalu, terbelenggu dengan ikatan-ikatan dosa. Tapi saya mau katakan pada hari ini bahwa kalau engkau ada dalam Yesus dan engkau memposisikan dirimu untuk menjadi seorang murid yang terus-menerus belajar akan kebenarannya, maka engkau akan tahu dengan secara pasti kebenaran itu. Dan pada intinya, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kalau hari ini engkau belum merdeka, segeralah tinggal dalam Yesus, tetap di dalam Dia. Sebab engkau bukan cuma sekedar jemaat, engkau adalah muridnya yang harus terus-menerus belajar, mengerti, dan setelah itu engkau aplikasikan apa yang engkau pelajari di dalam Yesus, sehingga engkau bagikan kepada semua orang di sekitar engkau, sehingga engkau tahu secara pasti apa itu kebenaran, siapa itu kebenaran, bagaimana kita menjalankan kebenaran itu, dan biarlah kebenaran itu
bukan cuma sekedar memerdekakan engkau dan saya, tapi juga memerdekakan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kebenaran ini bisa mencerahkan kita dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.